Apa sih Samudra Pasai itu? Samudra Pasai diambil dari nama dua kota, yaitu kota Samudra dan kota Pasai. Perairan di Semenanjung Malaya menjadi saksi bahwa lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, salah satunya yaitu Samudra Pasai. Menurut para ahli sejarah, Samudra Pasai tercatat sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Di mana ya letak kerajaan Samudra Pasai? Letak kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan ini terletak di pesisir timur sebelah utara dari Pulau Sumatera dekat Laut Sumawe yang sekarang menjadi wilayah Aceh. Lalu ada tahun berdiri kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai didirikan dan dirintis oleh Meurasilu pada abad ke-13 atau sekitar tahun 1267. Bagaimana sih kehidupan sosial di zaman kerajaan Samudra Pasai? Sejarah sosial kerajaan Samudra Pasai. Pada awal berdiri kerajaan Samudra Pasai bukanlah kerajaan Islam, hingga pada suatu hari datanglah Syekh Ismail yang datang dari Mekah berangkat dengan kapalnya menuju ke timur. Yang ketika itu dalam perjalanan menuju ke China, beliau berhenti ke India untuk bertemu bekas penguasa yang sekarang telah melepas tahtanya untuk menjadi seorang ulama. Sang ulama dari India tersebut turut serta dalam perjalanan Syekh Ismail ke timur, hingga kemudian kapal yang mereka tumpangi singgah di pelabuhan Samudra Pasai. Syekh Ismail dan Junta Silulah yang membuatnya masuk ke agama Islam. Syekh Ismail kemudian memberikan gelar Sultan Malik Al-Salih kepada Meurasilu. Syekh Ismail tidak lama tinggal di Samudra Pasai. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya ke China. Namun ulama dari India tetap tinggal di Samudra Pasai untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk di Samudra Pasai. Samudra Pasai pelan tapi pasti. Penduduk Samudra Pasai pun memeluk agama Islam. Dalam catatan sejarah pusat pemerintahan, Samudra Pasai terletak di muara Sungai Pasangan. Sebagai kerajaan pesisir, Samudra Pasai juga mengandalkan perdagangan melalui pelabuhannya. Pada masa awal-awal tersebut, Samudra Pasai juga memiliki hubungan dengan dagang dengan kerajaan lainnya di Nusantara dan kerajaan dari belahan dunia lainnya seperti Cina, Arab, Persia, Siam, dan India. Para pedagang dari belahan dunia itu datang ke Samudra Pasai untuk membeli komoditas seperti lada, kapur barus, dan emas. Seiring meningkatnya perdagangan yang ada kerajaan Samudra Pasai pun membangun armada laut sebagai bentuk pengamanan para pedagang dari para perompak dan berhasil mengandalkan daerah perairan di sekitar Semenanjung Malaya. Dan selama berada di bawah pimpinan Sultan Malik Al-Salih, Samudra Pasai berhasil menyebarluaskan Islam secara masif di seluruh Nusantara. Lalu bagaimana dengan silsilah kerajaan? Silsilah kerajaan tahun 1297, Sultan Malik Al-Salih wafat selain sebagai perintis, namun sebagai orang yang mengokohkan Samudra Pasai untuk diteruskan oleh penerus-penerusnya. Jenazah Sultan Malik Al-Salih dimakamkan di Gampong Samudra. Sepeninggal Sultan pertama, tahta kerajaan dilanjutkan oleh Sultan Malik Al-Zahir I. Apa saja peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai? Sejarah peninggalan Samudra Pasai. Yang pertama, makam Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua, lonceng Cakradonya. Yang ketiga, makam Sultanah Nahrasiyah. Yang keempat, dirham peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Yang kelima, hikayat raja-raja Pasai. Yang pertama, makam Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak berupa beberapa makam dengan batu nisan yang indah bentuknya. Salah satunya adalah makam Sultan Malik Al-Saleh atau Meurasilu, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Makam dengan angka 1297 Masehi ini diklaim sebagai batu nisan tertua yang ditemukan. Batu nisan pada makam Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudra Pasai. Yang kedua, lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya adalah peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Lonceng setinggi 125 cm dan lebar 75 cm ini berupa mahkota besi berbentuk stupa. Lonceng Cakradonya adalah lonceng peninggalan Kesultanan Samudra Pasai. Lonceng ini merupakan hadiah dari Laksmana Cheng Ho dalam kunjungannya ke Nusantara pada tahun 1414 Masehi. 3. Makam Sultanah Nahrasiyah. Makam Sultanah Nahrasiyah terletak di desa Maunasah, Kota Koreng, Kecamatan Samudra. Pada batu nisan ratu pertama kerajaan Samudra Pasai ini terdapat kaligrafi yang berisi kutipan surat Yasin dan ayat kursi. Nisan Sultanah Nahrasiyah yang sangat megah didatangkan langsung dari Kamboja. Selain makam Sultan Malik Al-Saleh dan Sultanah Nahrasiyah, kerajaan Samudra Pasai juga meninggalkan beberapa makam raja lainnya. Yang keempat, dirham peninggalan kerajaan Samudra Pasai.
Samudra Pasai merupakan kerajaan makmur yang telah mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran, yaitu uang dirham yang terbuat dari emas. Dirham kerajaan Samudra Pasai pertama kali dikeluarkan pada periode pemerintahan raja keduanya, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Koin berbahan emas yang menjadi alat pembayaran ini kemudian diperkenalkan oleh orang-orang kerajaan kepada bandar perdagangan di Nusantara, seperti Bandar Malaka. Atas dasar mata uang emas yang pernah ditemukan pula dapat diketahui pula beberapa nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Samudra Pasai. Yang terakhir, Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai adalah karya dalam bahasa Melayu yang diperkirakan ditulis pada abad ke-14. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.